Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdina Pratama Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan secara neuroscience. Asosiasi reaction yaitu proses penerimaan rangsangan oleh sistem indera lalu diteruskan ke otak melalui jaras aferen. Nah, selanjutnya akan disimpan di memori association cortex. Nah, association cortex itu nanti akan mengolah informasi tersebut lalu disampaikan kembali ke sistem indera pada manusia. Nah, selanjutnya stimulasi visual. Proses terjadinya stimulasi visual. Nah, ketika ada cahaya atau objek yang ditangkap oleh mata, maka cahaya tersebut akan diterima oleh kornea, lalu dilanjutkan ke pupil, setelah itu diantarkan menuju retina. Nah, lalu diteruskan dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan diantarkan ke otak melalui jaras aferen dengan bantuan saraf optikus dan saraf okulomotoris. Selanjutnya diolah di dalam association cortex pada lobus occipital dan parieto temporalis. Setelah diolah di dalam otak lalu disampaikan kembali ke sistem indera. Oleh karena itu kita dapat melihat objek yang kita terima atau cahaya yang dipantulkan lewat mata kita. Selanjutnya sistem stimulasi auditori. Nah, stimulasi auditori ini terjadi apabila ada bunyi atau misalnya bunyi handphone yang masuk lalu ditangkap oleh telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga dan lanjut ke tulang pendengaran. Nanti akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Setelah itu disampaikan ke otak dengan melalui jaras aferen dengan bantuan lobus vesiculococlearis. Nah, lalu masuk ke lobus parieto temporalis. Nah, di lobus parieto temporalis itu juga nanti akan olah bunyi lalu diteruskan lagi ke sistem indera seperti itu. Selanjutnya proses terbentuknya persepsi stimulasi pengencapan. Nah, stimulasi pengencapan itu terjadi karena jika makanan yang kita makan itu nanti akan mengaktifkan reseptor rasa. Setelah itu diantarkan ke otak melalui jaras aferen dan bantuan saraf kranial dan glossofaringeal. Setelah itu diolah di lobus parietal pada otak. Setelah itu baru disampaikan kembali ke sistem indera lidah. Oleh karena itu kita bisa merasakan rasa yang kita rasakan tadi seperti asam, manis, pedas, seperti pahit tuh. Nah, selanjutnya proses pengambilan keputusan secara neuroscience. Nah, itu terjadi apabila sistem rangsangan dari luar itu diterima oleh sistem indera, baik itu visual, auditori, bau, sentuhan. Nah, jika itu diterima oleh sistem indera, maka otak akan mengolah rangsangan tersebut. Nah, stimulus itu diantarkan melalui jaras aferen ke dalam lobus-lobus yang ada pada otak, lalu diolah informasi tersebut di dalam lobus dan otak kembali menghantarkan rangsangan itu ke sistem indera. Misalnya ketika kita tertusuk jarum, nah maka kulit akan merasakan perihnya tertusuk jarum, lalu mata otomatis melihat tusukan yang jarum itu. Secara alamiah kita langsung melihat, oh, tertusuk jarum, dan kulit juga merasakan seperti itu. Atau ketika kita ada benda yang terjatuh, otomatis kita langsung melihat dan mengambil seperti itu. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.